Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Nah, halo Mas Aji. Mungkin kita langsung lanjut ke Mas Aji ya, boleh perkenalan dulu. Oke, halo, salam kenal semua yang mungkin baru lihat saya hari ini. Jadi nama saya adalah Aji Kurniawan. Saya adalah orang yang ada di balik konten Akur Project. Jadi Akur Project itu apa? Akur Project itu adalah konsultan desain untuk arsitektur dan interior. Nah, nanti hari ini kita jadwalnya mau bahas tentang teknis-teknis renovasi ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang KPR, hari ini kita bahas tentang teknis renovasinya. Jadi mungkin langsung saya balikin aja ke Pak Oki. Gimana Pak? Oke. Ya, kita langsung mulai dari sisi yang paling sederhana dulu ya. Karena balik lagi nih, ini soal urusan sama arsitek, jujur saya ya bisa dibilang pengalamannya minim banget gitu. Jadi kita benar-benar belajar dari kulitnya nih, Mas Aji. Dari yang paling sederhana. Nah, kalau sama arsitek nih, ini kan konon nih katanya kalau konsultasi sama arsitek biayanya mahal nih. Nah, yang saya mau tahu sebenarnya kalau misalnya konsultasi sama arsitek itu gimana sih? Dan itu mulai dicasnya dari sejak kapan gitu? Apakah dari sejak kita pertama kali ketemu udah langsung bisa dicas atau bagaimana gitu? Dan emang mahal, bener mahal kah? Oke, jadi jawaban saya gini Pak. Seumur hidup, ya bukan seumur hidup ya, maksudnya sepanjang saya berkarir sebagai arsitek gitu ya, dan saya kenal arsitek lain juga, sampai saat ini sih saya belum nemu ada orang arsitek yang ngecas untuk biaya konsultasi lisan. Sampai saat ini saya belum nemu, nggak ada ya, tapi sampai saat ini saya belum nemu ada orang yang konsultasi lisan aja udah bayar gitu. Kayak konsultasi lewat teks, konsultasi lewat ngobrol-ngobrol gitu, kayak gitu-gitu biasanya sampai saat ini sih saya nggak pernah nemu yang narik biaya. Biasanya hal-hal kayak gitu tuh udah pasti digratisin sama arsiteknya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita cuma konsultasi lisan, kalau kita cuma konsultasi lewat apa ya, cuma ngobrol-ngobrol doang bahasanya gitu. Biasanya sih saran arsitek itu kurang berguna, Pak. Karena ujung-ujungnya yang kita kejar itu adalah desainnya. Yang kita kejar itu adalah rencana dari rumahnya. Artinya kalau misalnya belum mulai gambar, belum ada rencana, belum ada apapun, sebenarnya sih biasanya arsitek nggak bakal narik biaya ya, kebanyakan begitu. Saya nggak tahu kalau misalnya nanti ada yang ada, mungkin ada juga. Tapi kalau di kebanyakan orang yang saya kenal, rata-rata buat urusan kayak cuma nanya-nanya, itu dia udah apa ya, digratisin. Dan kalau misalnya pun nanti ada survei, beberapa juga ada yang ngasih gratis, ada yang bayar. Itu adalah yang umumnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau hire arsitek, ya langsung DM aja, langsung kontak orangnya aja, terus nanti nanya-nanya, biar nanti arsitek masing-masing dia yang layanin. Harus langkah berikutnya ngapain tuh biar arsiteknya aja yang ngasih tahu. Kira-kira gitu Pak Oki. Oke, jadi sebenarnya nanya itu di awal gratis ya, maksudnya nggak perlu takut untuk ngobrol-ngobrol dulu lah ya di awal. Itu soalnya nggak kayak dokter yang kita setiap konsultasi dikatarik biaya, nggak gitu sih. Kita nggak yang kayak gitu. Betul. Kalau dokter kan kita udah ketemu dokter, udah ngomong ya udah mesti bayar. Berguna gitu. Iya. Kalau dokter kan bisa ngomong dia berguna gitu. Sarannya dokter kan dia ada gunanya. Partner. Kalau arsitek biasanya sih kalau kita ngomong tuh nggak terlalu guna. Kita ngomong kalau kita lebih berguna kalau misalnya muncul gambar gitu. Itu yang lebih berguna dari kita biasanya kayak gitu. Oke. Nah. Iya. Oke. Nah, terus lanjut nih. Tadi kan bilang kan bisa by phone, bisa chat gitu. Cuma sebenarnya mau ketemu pun, mau berbagai macam metode itu pun nggak masalah ya, mau kayak gimana ya. Iya, itu sih intinya kesepakatan aja sih sama arsitek yang nanti dijanjiin gitu. Siapa aja tuh boleh, terserah mau. Ya, kalau misalnya mau ketemu boleh, mau by call boleh, apapun metodenya itu udah terserah deh kalau kayak gitu-gitu. Nah, tadi kan Mas Haji bilang ada site visit segala nih. Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kita nggak perlu sampai site visit gitu. Misalnya kayak kita udah nyiapin secara foto lah atau apa gitu. Foto-foto rumahnya atau sebenarnya kita pengennya seperti apa gitu. Udah tergambar gitu, maksudnya udah ada gambaran lah, bukan tergambar ya. Nah, itu sebenarnya selain foto, ada hal-hal apa lagi nggak sih yang perlu kita siapin gitu kalau kita mau konsultasi sama arsitek? Kalau hanya sekedar untuk negosiasi awal ya, kayak misalnya cuma nanya-nanya, terus habis itu mau tahu harga dan segala macem gitu, foto aja cukup, Pak Oki, nggak perlu sampai ada ketemu langsung pun nggak apa-apa gitu.
Nah, Hmm. nanti kalau misalnya ketika di jalan, um, sebenarnya arsitek nggak datang langsung pun bisa. Bukan berarti harus ya. Hmm. Tapi kalau misalnya arsitek bisa datang dan dia bisa ngawasin, itu akan jadi jauh lebih baik. Dari pengalaman saya tuh kalau kalau misalnya arsitek nggak datang ke lapangan, biasanya ujung-ujungnya nanti antara gambar dan lapangan beda. Nah itu yang mungkin kadang-kadang orang kaget kalau misalnya terjadi kayak gitu. Makanya lebih enak kalau misalnya ya meskipun di awal nggak ketemu, tapi nanti begitu udah masuk ke proyek, sebaiknya sih kita bisa ketemu gitu. Hmm. Yang benar sebenarnya kayak gitu. Jadi memang mesti ngeliat ya, gitu, ngeliat barangnya gimana ya, gitu. Nggak cuma sekadar dari Iya, foto, walaupun fotonya mungkin komplit ya, iya. misalnya kelihatan ada. Apalagi Hmm. iya, apalagi kalau renovasi. Kalau renovasi kan beda sama bangun baru ya. Kalau Hmm. bangun baru sebenarnya kita salah kayak misalnya ngelihat apa tanahnya doang, ukurannya dan lain-lain, mungkin kita bisa ngebuat segala macam rencana. Tapi kalau renovasi kadang ada hal-hal yang bahkan kita udah datang ke lapangan nih, bisa Hmm. aja salah gitu. Karena kita kan di lapangan belum tentu segalanya tuh bisa dicek. Tapi kalau misalnya nggak ke lapangan itu lebih parah lagi gitu. Kalau misalnya kita cuma berdasarkan ngira-ngira doang itu biasanya makin parah gitu. Itu adalah hal yang sebenarnya kalau renovasi sih sebaiknya datang gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Ya, kita lanjut ya. Nih, tadi kan bicara soal Ya. biaya ya. Biaya kan orang banyak yang takut nih sama sama arsitek nih. Nanya-nanya Hmm. sama arsitek katanya mahal gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih standar biayanya gitu? Atau eh, dari mana kita tahu ini kira-kira kisaran biayanya ini wajar atau enggaknya tuh gitu? Oke. Sebenarnya sama aja gini ya, Pak. Oke, kayak kayak kita beli barang lain sebenarnya sama aja, Pak. Oke, kayak misalnya kita beli laptop, beli mobil, beli apapun itu sebenarnya kan namanya barang, barang itu ada harga, ada kualitas gitu kan ya. Jadi Hmm. kalau misalnya arsiteknya mahal, ya berarti arsiteknya berarti dia bisa menjual dirinya dengan harga mahal, ada penyebabnya gitu, ada latar belakangnya kenapa dia bisa mahal. Terus kalau misalnya murah juga ada latar belakangnya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah kan gini, kalau kita ngomong standar, standarnya berapa gitu yang wajar. Nah, kalau misalnya Pak Oki mau tahu, standar biaya arsitek itu sebenarnya ada diatur di undang-undang, Pak. Jadi kalau Hmm. misalnya Pak Oki mau tahu, arsitek itu tuh sebenarnya punya asosiasi sama kayak ID kalau misalnya di dokter gitu ya. Kita punya Hmm. namanya IAI. IAI itu adalah asosiasinya arsitek gitu. Jadi Ikatan Arsitek Indonesia gitu. Nah, di standar IAI kita bisa ngelihat di websitenya mereka gitu ya. Tinggal ketik aja di Google website IAI gitu ya, Ikatan Arsitek Indonesia gitu. Kita cari di Google. Nanti di situ tuh ada tabel perhitungan biaya arsitek. Di situ ada standarnya. Jadi kalau misalnya mau tahu standarnya berapa sih rata-rata, standarnya itu ada sekitar 6,5 sampai 8% dari total biaya proyek. Jadi misalnya proyeknya 1 miliar gitu ya. Proyek 1 miliar lazimnya itu biaya arsitek itu antara 65 sampai 80-an juta. Itu adalah harga yang standarnya. Nah, kalau misalnya nanti di penerapannya di pasaran gitu ya, di market, sebenarnya belum tentu arsitek-arsitek itu menggunakan sistem harga berdasarkan persen. Waduh. Karena kadang ada arsitek yang dia modelnya itu misal gini, ngasih harga dia di price list bahasanya gitu ya. Misalnya dia ngasih per meter gitu atau per uh, nggak tahu nggak, sampai sekarang sih belum belum nemu ada yang per lembar ya, tapi biasanya per meter gitu. Jadi misalnya sekian meter harganya sekian 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 itu biasanya di convert. Nah, nanti kita bisa ngecek apakah itu lazim apa enggak itu dari tabel biaya jasa tadi. Misalnya kalau proyek kita 10 miliar, proyek kita 10 miliar tuh kalau tiba-tiba kita nge-hire arsitek yang bayarnya cuma 10 juta, itu berarti nggak wajar gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita bisa cross check dari tabel tadi. Kalau misalnya dia di bawah standar, itu pasti ada alasannya. Dan kalau sampai dia di atas standar, itu juga ada alasannya. Jadi kayak uh, ibaratnya tabel tadi bisa dibuat untuk nge-cross check aja sih, kayak gitu. Oke, oke. Tapi Mm-mm. ngomong-ngomong soal ikatan ini arsitek tadi itu Hmm? semua yang berprofesi sebagai arsitek memang harus jadi member di situ atau bagaimana ya? Iya, karena di undang-undang itu sudah ada peraturan Pak. Kalau misalnya kita mau melakukan praktek arsitektur di Indonesia, berarti kita harus punya yang namanya STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya itu, secara teknis kita ilegal. Hmm. Itu adalah undang-undang tuh udah ada kayak gitu. Nah, perkara nanti masalah kayak apa ya?
apakah harganya ikut standar dan lain-lain, itu sebenarnya udah ke apa ya, beda arsitek, beda ini ya, beda kasus sih. Ada yang dia ngikutin standar itu, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, itu semuanya udah tergantung dari kebijakan setiap masing-masing studio arsitek, biasanya kayak gitu. Tapi yang surat tanda registrasi itu penting ya, berarti maksudnya kita boleh nanya dong ke arsiteknya, beneran nggak sih kamu tuh, gitu. Takutnya kan kadang kan ini kita kalau zaman now ya, zaman sekarang ini kita dikit-dikit kan nyari apa-apa di Google gitu. Google kan gratis gitu loh informasi gitu. Tapi kita kan nggak tahu mana yang informasi yang berharga, mana yang sampah gitu. Maksudnya semua informasi disajiin sama Google kan. Nah, Ya, kita benar. kalau kita ketemu sama judulnya arsitek Google ya, gimana dong kita bingung juga nih nanti. Dia ngasih harga, ini murah nih, Mas Anji mau mahal. Nah itu gimana tuh? Ya ibaratnya gini ya, sama aja kayak apa ya, kayak kita beli makan minuman gitu ya. Kayak makan minuman kan sebenarnya ada juga badan standarisasinya kan, ada kayak BPOM, ada macam-macam. Nah, arsitek tuh juga ada begitunya gitu. Cuman kalau kata saya gini Pak Oki ya, hal-hal kayak tadi yang sifatnya kayak legalitas, terus hal-hal sifatnya kayak cuman apa ya, harga dan seterusnya, itu sebenarnya itu kalau kita banding sama barang lain gitu ya, kayak misalnya kita misalnya beli HP, beli apapun gitu ya, sebenarnya cara milih arsitek sama barang-barang lain sama aja gitu. Tapi satu hal yang umum itu perlu tahu gini, ketika kita mau menilai arsitek bagus atau enggak, sebenarnya kan gini Pak Oki, kita itu menilai arsitek itu adalah menilai cara dia berpikir. Kita itu menilai bagaimana sih desain dia gitu. Apakah desain itu dibuat berdasarkan sesuatu yang sifatnya subjektif. Jadi kalau kata orang, desain itu tergantung mood gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood, jelek desainnya gitu. Ada yang modelnya kayak gitu. Tapi ada juga arsitek yang dia punya kemampuan buat problem solving. Itu yang sebenarnya menurut saya lebih penting buat diketahui oleh orang yang lagi nyari arsitek. Kalau dia cuma nyari-nyari berdasarkan legalitas aja, nyari berdasarkan sertifikat, nyari berdasarkan harga, nyari berdasarkan sesuatu yang kayak testimoni dan lain-lain, itu sebenarnya adalah hal-hal yang ya barang lain juga sama. Kita bisa aja dapat barang yang dia udah punya sertifikat, barang yang udah dapat testimoni banyak. Tapi hal-hal kayak gitu tuh nggak menjamin bagaimana kualitas dari barang itu. Bisa aja kita dapatnya yang zong gitu loh. Itu sama aja kayak. Tapi kalau menilai arsitek bagus apa jeleknya, itu bukan dari hal-hal yang sifatnya apa ya, bukan dari hal-hal yang sifatnya standar kayak tadi, tapi gimana sih kalau misalnya arsitek berpikir, sebenarnya dia berpikir apakah cuma ngomongin visual aja, apakah dia cuma ngomongin tentang ini kalau misalnya begini bagus, kalau begini jelek, cuma masalah gitu aja, tapi apakah dia bisa melihat suatu masalah jauh ke dalam gitu. Itu adalah yang lebih penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita renovasi itu kan sebenarnya dilakukan ketika rumah itu punya masalah. Nggak mungkin orang renovasi itu nggak pernah dilakukan ketika rumah nggak ada masalah. Renovasi pasti dilakukan kalau misalnya di rumah ini ada masalah. Nah, kalau misalnya arsiteknya bisa melihat masalah itu apa dan bisa memberikan saran, menurut saya itu lebih penting daripada urusan-urusan kayak misalnya harga dan lain-lainnya. Itu testimoni banyak, harga murah dan seterusnya. Kalau misalnya arsiteknya nggak bisa melihat masalah, praktis sebenarnya saya ngerasa ya mending cari arsitek lain kalau kata saya gitu. Ngomongin kualitas dari arsitek itu sendiri ya, gitu. Jadi berarti kita memang mesti istilahnya punya feeling juga ya pada saat kita diskusi sama arsiteknya itu ya. Maksudnya ini orang kalau cuma ngomongin. Jadi sebenarnya penting sebelum deal tuh penting ngobrol panjang gitu loh. Ngobrol panjang sama arsitek tuh penting. Kan ibarat gitu gini sih, sebenarnya nggak arsitek ya, tapi desain pada umumnya Pak Oki. Pak Oki tahu nggak sih? Kalau kita bayar desain logo gitu, logo perusahaan misalnya, logo perusahaan tuh kita bisa beli ke desainer yang dia itu bayarnya cuma 50.000 dapat satu gambar gitu. Sama yang 50 juta tuh ada Pak Oki. Nah perbedaannya apa sih antara yang 50.000 sama yang 50 juta gitu? Perbedaannya cuma di riset dan problem solvingnya. Kalau misalnya kita beli yang 50.000 itu dia cuma dia menggambar sesuai dengan briefing kita. Misalnya kita briefing, Mas bikinin logo buat perusahaan saya, lambangnya ada matahari, nanti tulisannya pakai font ini dan lain-lain, warnanya begini begitu. Itu 50.000 logo tuh dapat kayak gitu. Tapi kalau kita bayar logo 50 juta, itu kita nggak bakalan dapat yang model begitu doang. Logonya itu pasti nanti didesain dengan ada argumen.
di riset dulu company-nya, gimana brand-nya, gimana nanti di pasar persepsinya seperti apa. Terus nanti kalau misalnya pakai logo apa, seperti apa nanti impact itu ada risetnya. Jadi makanya uh, menghargai seseorang itu bukan dari apa ya, kalau misalnya dari desain itu bukan dari visual bagus apa enggaknya, tapi dari dia bisa solve problem apa enggak, dia bisa membuat masalah orang jadi hilang apa enggak. Jangan sampai desain ini bukan yang ngilangin masalah tapi malah nambah masalah baru. Itu yang sebenarnya apa ya, kalau misalnya orang secara umum mungkin masih pada belum mengerti tentang hal kayak gini. Nah ini adalah hal yang penting buat disampaikan menurut saya kayak gitu. Oke, oke. Nah, tapi boleh tahu nggak nih Mas Aji, terkait tadi harga ya? Ini mungkin saya sharing sedikit ya. Ya. Kebetulan kan teman-teman saya banyak juga nih yang di bidang hukum, ada yang notaris, ada yang lawyer gitu. Nah, masing-masing itu bisa ngasih price list gitu. Dan untuk yang notaris itu bilang, kalau harganya dikasih murah banget, Ki, bisa jadi nanti jangan-jangan cuma setengah jalan gitu. Lu pastiin itu dokumennya beres sampai bener-bener sampai beres, sampai ujung gitu, sampai terminal gitu. Nah, dia ngasih contoh kayak contoh deh, lu mau diriin perusahaan gitu, kan butuhnya akte pendirian sama pengesahan Menkumham. Dia bilang, oh, kalau orang awam kan mungkin ngertinya cuma akte pendirian doang gitu. Nah, kalau cuma bikin akte pendirian doang mah, itu mah gampang, itu mah murah gitu. Nggak ada perlu bayar apa-apa lagi gitu. Tapi kalau sampai ujung intinya gitu. Nah, ini kan nggak nyampe ujung, kita diturunin tengah jalan, kita nggak sadar. Nah, arsitek mungkin nggak sih kayak begitu gitu? Maksudnya ngasih ke kita nih gambar, misalnya kita tahu, dikasih tahu misalnya, mesti ada gambar kelihatan tampak bangunannya kayak gimana, terus dalamnya gimana gitu, ada berapa gambar lah kurang lebih. Ternyata begitu kita ketemu kontraktor, loh kok gambar ini nggak ada? Nah ini sih mesti gimana kerjanya? Nah ada nggak sih yang kayak gitu model-model? Ngerti. Ini saya jawab jujur ya, saya jawab jujur aja. Percaya atau enggak? Jawabannya ada Pak, bukan ada, banyak Pak yang modelnya kayak gitu. Jadi modelnya kalau saya nih, ya sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Ini ada beberapa, bukan rekan juga sih, tapi maksudnya ada beberapa orang di Google gitu yang ngasih angka harga desain 10.000 per meter gitu, ada gitu yang dia ngasihnya itu tuh paket nggak lengkap tapi nggak ngomong-ngomong gitu, tuh ada yang modelnya kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu arsitek tuh harusnya dia lingkupnya ngapain, kalau mau versi textbook yang versi benernya gitu, yang rinci ya, Pak Oki tuh bisa Google di websitenya IAE gitu, cari tentang lingkup pekerjaan arsitek. Jadi lingkup pekerjaan arsitek tuh butir-butirnya apa di website itu ada Pak. Jadi misalnya nanti ada tahap 1 prarancangan, tahap 2 apa, tahap 3 apa, dan seterusnya itu ada. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang gitu. Kita hanya akan bahas bahwa kalau misalnya arsitek yang bener gitu ya, arsitek yang dia oke dan bisa dipercaya, sebenarnya dia itu harusnya bukan cuma gambar doang, dia itu bukan cuma ngegambarin sesuatu yang sifatnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi arsitek itu harusnya dari awal proyek sampai nanti ke tahap pemilihan kontraktor, sampai ke nanti tahap negosiasi RAB dan seterusnya, sampai nanti bahkan pengawasan berkala, itu tuh nanti kita ada ada terlibat dari ujung sampai ujung proyek. Makanya kalau misalnya kita bayar arsitek gitu ya, misalnya kita bayar tadi rumah kita harganya 1 miliar nih, kita bayar arsitek 80 juta. 80 juta itu tuh bukan cuma buat beli gambar, tapi itu beli jasa arsitek dari sepanjang proyek berjalan, mulai dari 0 sampai nanti terakhir. Jadi kalau pembangunannya 12 bulan, ya 12 bulan itu 80 juta. Jadi kayak kita bukan nge-hire orang cuma buat gambar, sebenarnya kayak gitu Pak. Oke, nah masalah nanti rinciannya maunya apa, itu bisa di Google. Cari aja lingkup pekerjaan arsitek. Itu ada di website IAI Jakarta. Itu nih saya lagi buka nih. Kalau misalnya Pak Oki mau lihat itu bisa gitu. Ada di websitenya gitu. Oke. Jadi ada acuannya ya, kurang lebih kita akan dapat apa gitu, kurang lebih gitu. Karena ya kan ngeri juga nih, kayak tadi saya bilang kan, ini kita istilahnya kita orang awam banget, kita nggak ngerti, kita baru nyampe di satu kota gitu, terus mau naik transportasi, istilahnya naik angkot, terus diturunin tengah jalan, kita nggak ngerti itu di mana, dibilang udah nyampe. Nah itu kan kacau. Iya. Terus nanti kayak pasti ntar banyak ngelesnya gitu, banyak hal-hal yang kayak, loh kok ini nggak itu gitu kan, jadi kayak ini nggak include, itu nggak include kan, itu kan yang jadi. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang lagi nonton nih, misalnya lagi mau hire arsitek terus pengennya dapat apa, pengen tahu, itu bisa aja cari tadi
lingkup pekerjaan arsitek. Itu nanti silakan di cross check ke arsiteknya apakah ini semua include atau ada yang enggak gitu. Kalau misalnya enggak ya berarti harus tahu dong harganya, berarti nggak bisa standar. Kalau misalnya full ya harganya standar minimal mau nggak mau gitu. Oke, oke. Nah, eh, coba balik lagi sedikit ya. Ada kira-kira tips yang lebih sederhana nggak ya? Maksudnya pada saat kita ketemu sama arsitek ini, kayak sebenarnya ini mungkin agak sulit sih memang dilakukan ya. Kayak sama kan istilahnya kita mau tahu nih arsiteknya jago atau enggak. Sama juga kayak kita ketemu dokter juga, kita juga kan cuma katanya ini dokter jago gitu. Kita kan nggak tahu IP-nya dulu berapa. Tapi kan nggak mungkin aja juga nanya pada saat kita ketemu konsultasi sama dokter, kita nanya dulu, dok, dulu IP-nya berapa ya dok? Kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ada nggak yang tips yang praktis yang istilahnya bener-bener awam banget, bener-bener ya tips goblok-goblokannya banget deh, supaya kita bisa kalau cukup tips yang nyaman. goblok-goblokannya banget sebenarnya gini Pak. Sama aja kayak barang lain sekali lagi ya. Jadi kayak testimoni, reputasi, itu pokoknya hal-hal kayak gitu tuh standar sama aja kayak yang lain. Paling tambahannya gini, kalau misalnya mau carinya yang lebih yang lebih definitif gitu, yang lebih kaku gitu ya. STRA tadi itu sebenarnya juga punya tingkatan. Jadi arsitek itu ada yang namanya arsitek, kalau misalnya dulu namanya SKA sih. Jadi ada yang namanya SKA muda, ada yang namanya SKA madya, ada yang namanya SKA utama gitu. Jadi arsitek itu ada grade-grade-nya juga sebenarnya. Tapi biasanya sekali lagi gini Pak, ya saya akan bilang bahwa masalah legalitas dan masalah masalah administratif gitu itu penting. Itu bisa bisa jadi acuan gitu. Tapi tetap aja pada ujung-ujungnya yang kita pengen kalau misalnya kita lihat kualitas itu adalah sesuatu yang sebenarnya di luar formalitas gitu, yang di luar apa yang kita lihat di sertifikat gitu. Misalnya IP gitu. Kalau misalnya kita ngomong orang kuliah gitu kan ya. Kalau orang kuliah tuh kadang IP-nya 3,99 itu belum tentu ya maksudnya itu bukti bahwa dia di kampus kan berarti kan bisa nyelesain kuliah dengan baik gitu. Itu bukti buat itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang skill itu sebenarnya yang lebih penting adalah ketika nanti kita lihat pekerjaan benerannya, real work-nya apa. Nah, itu bisa dilihat dari portofolio, bisa dilihat dari testimoni, bisa dilihat dari reputasi. Jadi hal-hal yang sifatnya kayak gitu. Nah, arsitek menurut saya ada di bagian yang kita emang kalau misalnya jadi pembeli harus bisa ngajak ngobrol arsitek supaya nanti kita sendiri ngerti bahwa arsitek yang ini kira-kira meyakinkan apa enggak. Sebenarnya lebih ke arah situ sih. Oke. Nah, itu kan tadi ulasan soal arsiteknya ya. Nah, kalau untuk temennya arsitek nih ya, selalu kemana-mana pasti bareng sama arsitek juga nih, yang tukang ngerjain kontraktor gitu. Ada tips nggak nih, Mas Aji? Gimana caranya kita tahu nih kontraktornya bagus atau enggak nih gitu? Karena kalau yang ngerjain nggak beres kan kacau juga. Kita yang akan sengsara. Nah, kalau kontraktor, enaknya gini ya. Kalau kontraktor itu dia berbeda dengan arsitek. Kalau arsitek kan yang dinilai sebenarnya kan pemikirannya. Arsitek itu yang dinilai otak. Nah, tapi kalau kontraktor itu yang dinilai sebenarnya hasil dari bangunannya. Nah, kalau misalnya mau gampang-gampangnya, yang teknis paling gampangnya sebenarnya adalah kalau misalnya ke kontraktor, ada dua sebenarnya yang saya rekomen. Yang pertama adalah satu, cari kontraktor yang dia itu memang pernah ngerjain gitu ya, yang sifatnya itu kita by referral dari orang yang kita percaya. Jadi kita dapat sebisa mungkin itu kita punya satu testimoni yang bisa kita percaya bahwa kontraktor ini minimal dia jujur dulu. Jadi bukan masalah dulu, tapi kita harus tahu kontraktor ini bisa dipegang omongannya apa enggak dulu. Jadi kayak referral dan testimoni itu penting. Dan yang kedua, if possible gitu ya, kontraktor bisa juga dinilai dari ketika dia berproyek gitu ya, kita bisa minta aja datang ke proyeknya salah satu dimanapun gitu ya, biar kita ngeliat hasil kerjaannya, misalnya lagi finishing apa. Kadang-kadang kalau misalnya kontraktornya masih masih nggak terlalu besar gitu, kita tuh penting buat tahu tentang nih orang gimana track recordnya. Nah itu kita perlu tanya-tanya tentang hal itu. Tapi itu ya sebenarnya sama aja kayak arsitek sih, kayak itu basically semua barang pun juga sama kayak gitu. Intinya kita bisa menilai. Nah nanti waktu pas pemilihan kontraktor, saya sebenarnya sangat sarankan gini. Paling benar ketika milih kontraktor itu adalah kita melakukan tender. Entah tertutup, entah terbuka gitu ya. Tender itu adalah ketika
kita milih 3 kontraktor atau 4 kontraktor gitu ya. Jadi kita nggak milih satu doang. Nah, tiga-tiganya ini kita suruh presentasi nih buat ngasih tahu tentang servisnya dia kayak gimana. Nah, nanti mereka bakal ngasih harga yang beda, servis yang beda, penawaran yang beda, buat nanti kita adu, kita pilih. Itu adalah cara yang paling bener kalau buat milih kontraktor, kata saya kayak gitu. Kadang soalnya kalau misalnya awam, biasanya itu apa ya, ketika mereka pilih kontraktor, mereka itu sistemnya hanyalah tunjuk langsung. Nah, tunjuk langsung itu sebenarnya kelemahannya adalah kita jadi nggak tahu pembandingnya. Nah, kalau tahu pembandingan itu sebenarnya lebih enak. Kita bisa lebih jelas bahwa, oh, nah sebenarnya si A, B, C ini bedanya di mana, itu bisa ketahuan. Gitu sebenarnya. Oke. Jadi, sebenarnya sangat-sangat disarankan juga ya untuk ngebandingin beberapa lah ya. Jadi, nggak cuma satu, percaya aja gitu katanya gitu. Iya. Oke. Ya gitu sih ya. Oke, ini kita lanjut dikit nih. Ini kan buat istilahnya yang tadi nih, ini agak kesannya kayak agak flashback sedikit nih ke depan nih. Depan kan kita bicara soal arsitek itu ada kesan mahal nih. Nah, sampai-sampai ada orang yang lebih rela, saya mah konsultasinya saya nanya-nanyanya sama kontraktor aja lah. Kayaknya nggak perlu sampai arsitek deh. Kan saya maunya simple-simple aja gitu. Atau kayaknya harusnya nggak perlu deh sampai ke arsitek. Nah, ini bedanya apa sih konsultasi ke kontraktor sama konsultasi ke arsitek itu sendiri? Saya akan ngasih ibarat ini seperti seolah-olah tuh dunia kesehatan, Pak Oki. Jadi kalau misalnya kita sakit gitu kan ya, nah arsitek ini nih ibarat dokter, kontraktor itu dia ibarat apotek. Jadi kalau misalnya kita mau konsultasi tentang sakitnya kita, mau tahu sakit apa sih, mau tahu ini butuh obatnya apa, butuh treatmentnya apa, segala macam, yang bener itu datangnya itu ke dokter. Bukan kita langsung datang ke apotek minta obat. Apalagi nanya ke apoteker bilang, Pak, kalau misalnya batuk-batuk, kalau misalnya ini segala macam, saya obatnya apa ya? Itu sebenarnya salah kalau misalnya kita nanya langsung ke apoteker gitu. Kita harusnya ke dokter dulu, dokter diagnosis, dokter kasih tahu, oh ini sakitnya ini. Nanti dia ngasih resep obat. Resep obat inilah yang nanti dibawa ke apotek. Apotek itu udah nggak usah mikir lagi masalah penyakit. Apotek itu udah tinggal ngerjain aja. Pokoknya, oh obatnya dari kata dokternya resepnya ada obat A, ada obat B, obat C. Ya udah saya tinggal ngeracik obat. Obatnya saya kasih sesuai resep. Pembeli bayar, sebenarnya gitu yang benar. Cuman kan sekarang gini, kadang nggak semua orang sakit itu perlu ke dokter ya kan ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita cuma sakitnya, kalau kita cuma sakitnya cuma pusing sebentar yang model Panadol doang mau udah juga apa ya, kalau misalnya yang model-model cuma begitu doang kan, ada yang penyakit kita langsung beli obat aja bisa gitu. Nggak usah datang ke dokter tuh ada. Nah, kalau hal-hal kayak gitu, ya langsung aja monggo datang entah ke kontraktor, entah ke tukang, entah ke mandor, itu boleh. Kayak misalnya cuma ganti keramik, cuma ganti atap, cuma ganti yang model apa ya, nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu penyakitnya nggak terlalu berat gitu, datang langsung ke mereka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya penyakitnya ibarat kata kita lagi sakitnya nih kira-kira stroke nih, badan kita nggak bisa jalan gitu, ya masa kita langsung ke apotek gitu. Kita kan datangnya bukan ke apotek tapi kita ke dokter gitu. Kita datang untuk menangani masalah sesuai kompetensinya. Kalau misalnya masalahnya berat, sakit berat, jangan beli obat sendiri, cari dokter, minta dia kasih tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang benar harusnya. Ya. Jadi istilahnya kalau generiknya nih, istilahnya yang buat gampang-gampang sih sebenarnya ke kontraktor aja beres gitu. Tapi kalau sebenarnya kita mau beresin, misalnya kayak mau ngelakuin satu hal yang kayaknya ini kita nggak tahu juga nih sebenarnya apakah memang masalahnya sesederhana ini atau sebenarnya nih kita perlu konsultasi sama arsiteknya nih, karena ini kayaknya ada hal yang agak-agak lebih teknis yang perlu dilihat lebih jauh. Nah, mungkin kalau udah mulai punya feeling ke situ, ini kayaknya agak susah deh. Masa iya sih tukang bisa gitu? Masa iya sih kontraktor aja bisa gitu? Nah, kalau udah punya feeling, mesti coba ngobrol ya sama arsiteknya ya. Kalau nggak bisa salah arah gitu ya. Iya, betul banget. Betul. Nah, kalau untuk dari sisi tanggung jawab nih, misalnya udah diberesin nih sama arsitek, sama kontraktor, pekerjaannya seperti apa. Nah, batasan-batasan dari masing-masing tanggung jawabnya itu seperti apa ya? Jadi, arsitek tuh tanggung jawabnya sampai mana, kontraktor sampai mana gitu. Boleh?
arsitek itu bertanggung jawab tentang segala hal yang berhubungan dengan desain dan keputusan. Itu adalah arsitek. Jadi misalnya uh, ibarat kata kayak tadi ya, misalnya kita ibaratin dokter dan apotek gitu. Pasiennya sembuh atau enggak itu tanggung jawab dokter. Masalahnya kelar atau enggak itu tanggung jawab arsitek gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada orang datang gitu ya, keluhannya misalnya ngomong, Pak rumah saya panas, Pak rumah saya gini, Pak rumah saya ini, saya pengen begini begitu, begini begitu. Sembuh atau enggaknya, itu yang bertanggung jawab adalah arsitek. Gitu. Dia adalah dokternya, dia adalah yang menentukan ini rumah harus diapain dan bagaimana caranya, itu arsitek yang menentukan. Nah tapi kadang dokter itu udah bener nih, dokter itu udah ngasih sesuai dengan apa ya, pokoknya sesuai ilmunya dia ya bener gitu caranya, untuk supaya sembuh tuh harusnya begini. Tapi waktu pas di apotek obatnya salah racik, dimintanya harusnya misalnya dikasihnya Panadol gitu, nggak tahu dikasihnya yang beda lagi gitu, obat lain gitu. Nah itu adalah sesuatu yang jadi tanggung jawab kontraktor. Kayak misalnya nanti kita udah minta arsitek, arsitek menetapkan pokoknya ini rumah harus pakai beton bertulang misalnya begitu. Tapi sama si kontraktor tiba-tiba waktu pas di lapangan diganti sama dia dengan banyak alasan. Dia bilang katanya, Pak ini saya pakai bata merah aja, saya pakai bata ini nggak jadi beton gitu, atau nggak beton tulangannya dikurang-kurangin gitu. Nah hal-hal kayak gitu adalah hal-hal yang jadi tanggung jawab kontraktor, karena kontraktor itu dia harus bikin sesuai dengan resep dokter, dia harus bikin obat yang salah gitu. Dia kalau misalnya bikin ya dia harus sesuai gambar. Kalau gambar dia bikin seperti itu ya dia harus bikin sesuai gambar. Kalau dia nggak sesuai gambar, nah itu udah tanggung jawab dari kontraktor. Arsitek udah nggak bisa apa ya, udah nggak bisa nyelesain kalau misalnya ya ini digambar begitu terjadinya begitu. Nah itu udah bukan tanggung jawab arsitek lagi kayak gitu. Karena kita kan dokternya ya. Misalnya salahnya disalah beli, kita juga nggak bisa ngontrol kayak gitu. Oke. Jadi intinya arsitek membuat satu panduan yang harus dijalankan 100% sama si kontraktornya. Nggak boleh melenceng dari situ. Ada nego-negonya, Pak. Kayak misalnya kan kayak kita juga kalau dokter kan kadang obat yang ini habis diganti yang lain bisa nggak? Nah kayak gitu-gitu ada pasti. Kalau misalnya intinya kalau mau ada perubahan, kontraktornya harus ngomong sama arsiteknya yang ngasih tahu boleh atau enggak gitu ya. Dan itu juga nanti arsitek bakal, pemilik rumah juga dia bakal ngasih tahu, Pak ternyata kan ini kan si kontraktor ini kehabisan misalnya di pasaran nggak ada semen, misalnya semen lagi naik harganya segala macam gitu. Nah, ntar kita yang bakal kasih tahu pemilik rumah, Pak, ini nanti alternatifnya adalah A, B, C, D, E gitu. Nah, nanti kayak ibarat katanya sama kayak dokter, kita pasti bisa ngasih alternatif treatment gitu. Nah, nanti apa yang ideal, apa yang nggak ideal, nanti itu kita kasih tahu semua ke pemilik rumah, bahasanya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang pekerjaannya terkait dengan ngebangun atau renovasi yang cukup besar, memang penting banget untuk kita ngelibatin arsiteknya terus nih dari awal sampai dari ujung ke ujung ya gitu. Karena balik lagi kan dari ujung sampai balik lagi tadi kan kalau si kontraktornya mau ganti material, mau ganti bahan atau apa segala macam, kan harus konsultasi ke arsiteknya dulu, oke atau enggak gitu. Jadi dengan demikian kurang lebih kita bisa ngontrol juga ya kalau kayak gitu ya. Iya. Dan arsitek kan kita bakal apa ya? Kita bakal ada pengawasan berkala tuh. Kita bakal ngelihat misalnya di lapangan ini terjadi apa ya? Terjadi kecurangan atau enggak pertama gitu, atau enggak terjadi hal-hal yang beda dengan desain apa enggak. Nah, itu kita bakalan bakalan kita pantau terus. Nah, setiap kali nanti ada perubahan kita bakal ngasih solusi ke pemilik rumah. Misalnya udah terlanjur dibangun ngecornya salah gitu. Dan salahnya itu bukan sengaja. Ya kayak gitu nanti kita bisa mempropos hal-hal yang kira-kira jadi solusi kira-kira seperti apa gitu. Nah itu nanti itu kita menangani pasien, pokoknya ibarat kata kalau dia udah masuk rumah sakit, dari awal dia masuk rumah sakit sampai akhir itu kita layanin, bahasanya seperti itu. Jadi ya mesti sampai beres ya, sampai sembuh. Oke. Wah nggak berasa nih, udah 45 menit aja nih. Nih sebelum kita masuk ke Q&A, saya nanya satu hal lagi ya. Gitu. Ini sebenarnya langkah yang mungkin sederhana nih, tapi kita perlu tahu nih, kira-kira kalau misalnya kita mau renovasi rumah, itu dimulainya konsultasi dengan arsitek itu seperti apa sih? Apa yang kita bawa gitu? Apakah kita mesti bawa jelas sebenarnya kepengennya seperti apa atau bagaimana? Nah,
Boleh nggak Mas Aji kasih gambaran nih? Sebenarnya Pak Oki, nggak nyiapin apa-apa tuh nggak apa-apa. Jadi langsung kontak arsiteknya, nanti arsitek yang ngasih tahu harus ngasih apa tuh bisa. Jadi nggak harus takut gitu, nggak harus kayak gue ke arsitek cuma ngomong begini terus gue nggak nyiapin apa-apa, emang nggak boleh gitu ya, boleh-boleh aja kok. Jadi kayak sebenarnya nggak masalah nggak bawa apa-apa ke arsitek tuh boleh-boleh aja. Nah cuma yang pasti nanti ujung-ujungnya diminta itu pasti adalah tentang uh, pertama ukuran rumah gitu. Kalau misalnya bangun baru berarti ukuran lahannya tuh pasti nanti kita minta. Nah, kalau misalnya renovasi, itu nanti kita bakal minta seenggaknya kasaran sketsa gitu ya. Sketsa ukuran gitu, ukuran rumahnya kasarannya seperti apa. Kita butuh tahu cuma buat sekedar ngebayangin doang di awal. Meskipun nanti ujung-ujungnya kalau kita survei, kita bakal ngukur ulang sih. Itu nanti kita bakal masuk ke dalam apa ya, ibaratnya itu nanti masuk ke dalam servis kita lah. Tapi nanti kalau misalnya waktu pertama ngobrol awal, lebih enak kalau misalnya kita ngomong ke arsitek langsung nyodorin, nih ukuran rumah gue begini, sketsanya begini, ada foto-foto existingnya begini, rumah rumah awalnya begini. Nah kira-kira gimana? Nah itu mungkin cuma sebatas itu aja udah cukup sebenarnya Pak Oki. Sisanya nanti biar arsiteknya yang ngarahin enaknya gimana, seperti kayak gitu aja sebenarnya. Oh, oke. Karena dari kita nih yang awam nih, konsumen, ini pasti kemungkinan besar ya kita akan bingung juga kalau ini kita maunya yang kayak gimana ya? Maunya ya nyaman gitu, tapi nyaman itu seperti apa gitu. Paling cuma bisa hal-hal yang benar-benar umum gitu. Jadi kayak misalnya ya nyaman ya rumah yang nyaman, ya sirkulasi udaranya enak lah gitu, nggak panas gitu. Terus ada pencahayaan gitu, cahayanya cukup. Nah, tapi kan belum tentu juga kita bisa ngebayangin. Nah, yang kayak begitu-gitu berarti intinya. Oke, ini gimana caranya ngasih brief ke arsitek sebenarnya? Lebih ke arah situ pertanyaannya. Betul. Gimana caranya ya? Cuma balik lagi, kalau misalnya tadi kan dari Mas Haji juga bilang sebenarnya kita nggak dengan persiapan itu pun sebenarnya arsitek juga udah bisa ngarahin juga nih gitu ya. Ya, kalau misalnya mau ngasih brief yang lebih enak lagi gitu ya, sebenarnya sekarang gini, yang dibutuhkan oleh arsitek itu sekali lagi adalah sebenarnya problem solving-nya. Dia butuh tahu ada masalah apa dan cara menyelesaikan masalah itu nanti biar dia yang mikir. Tapi sebenarnya ketika kita mau ngomong sama arsitek, sebenarnya kita bukan cerita tentang apa mau kita. Tapi kenapa kita mau melakukan itu. Misalnya kita renovasi nih. Renovasi itu kita butuh tahu arsitek itu tentang kenapa sih kamu pengen renovasi? Emang rumah yang sebelumnya kenapa? Ada masalah apa? Apa yang membuat kamu mau renovasi? Karena gini, renovasi itu mahal Pak Oki. Renovasi itu ibarat dia solusi terakhir ketika solusi-solusi yang lain tuh udah nggak bisa. Kan kalau misalnya rumah panas bisa disolusin pakai kipas angin dong. Solusinya kalau rumah gelap bisa pakai lampu dong. Nah tapi kenapa pengennya renovasi? Emang renovasi ini sepenting itukah buat kehidupan gitu. Nah itu nanti kita perlu jabarin ke arsitek tentang keluh kesah kita. Kita bisa nyiapin tentang masalah-masalah kita di rumah gitu ya. Masalah-masalahnya apa aja terserah itu mau di gimana cara nyampein ke arsiteknya. Tapi intinya yang perlu disampaikan adalah tentang masalahnya itu. Nanti kalau misalnya arsiteknya udah ngeliat masalah itu dan udah ngeliat kondisi di lapangan seperti apa, biar dia yang mikir solusinya gimana. Itu adalah udah masuk ke dalam ranah wewenangnya arsitek buat memikirkan solusi. Kita udah cukup kasih tahu tentang pokoknya saya punya masalah A sampai Z gitu. Itu kasih tahu aja biar arsiteknya nanti yang menentukan ini bisa solusi A B C D E F G. Nah, itu nanti kayak gitu sistemnya. Oke. Mungkin kalau bicara soal masalah, mungkin kalau yang sedikit lagi ya, yang dalam bayangan saya mungkin kalau yang mau beli rumah atau yang mau ngebangun rumah, masalah yang sering ketemu adalah keterbatasan lahan nih. Berarti ini nanti arsitek akan adu ininya di situ ya. Masalah keterbatasan itu ngakalinnya gimana? Keterbatasan lahan itu nggak akan terbatas kalau misalnya kebutuhannya dikit. Nah, makanya yang perlu dikasih tahu ke arsitek adalah kebutuhannya. Jadi sebenarnya ini terbatas. Nah, terbatasnya kenapa dibilang terbatas? Emang perlunya apa? Nah, itu kita perlu tahu. Emangnya perlu berapa kamar sih? Perlu berapa dapur sih? Kenapa sih kamar harus 2? Kenapa kamar nggak 1 aja? Kenapa perlu dapur sendiri? Kenapa nggak dapurnya nanti nyatu sama ruang keluarga aja? Nah, itu nanti kita perlu tahu. Misalnya ada alasan-alasan kayak misalnya, ternyata saya kalau misalnya masak itu biasanya saya itu
nggak bisa kalau misalnya ruangan itu bau gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dikasih tahu ke arsitek. Kalau saya, tadi ya ini arsitek lain mungkin beda. Tapi kalau saya pribadi, biasanya ketika di awal kali orang konsultasi ke saya, hal pertama yang saya kasih tahu adalah saya suruh mereka untuk ngisi kuesioner atau formulir gitu ya. Di dalam formulir itu nanti ada isinya tuh mereka kebiasaan sehari-hari ngapain aja, itu mereka ketik gitu. Itu adalah yang biasanya saya lakukan seperti itu. Tapi kalau arsitek lain tuh punya cara sendiri buat mereka menemukan apa ya, problemnya sendiri itu seperti apa, itu mereka punya banyak cara. Ada yang wawancara, ada yang enakan ngobrol langsung, ada yang pengamatan, apa gimana, itu terserah mereka. Tapi intinya arsitek itu butuh mengetahui permasalahan. Itu adalah yang paling pentingnya, itu adalah kuncinya. Oke. Jadi balik lagi ya, kondisi yang kayak tadi tuh memang balik lagi ke arsiteknya ya. Nah, memang arsiteknya itu yang mesti bisa nemuin masalahnya gitu, kita kira-kira gimana gitu ya. Iya. Mungkin Iya, makanya kalau dari ngobrol awal udah nggak ngomongin masalah mah udah, ya sorry itu saya, tapi maksudnya kalau misalnya bisa arsitek itu emang harusnya based on problem gitu. Jangan cuma ngedesain asal mut-mutan gitu. Kalau cuma berdasarkan, gue lagi pengen bikin gini ya, itu ya harganya nggak seberapa. Kayak gitu sebenarnya. Ya. Soalnya kalau orang kan, kalau awam kan ngerasa, waduh sekarang jualan developer jual tanah aja luasnya segini aja harganya udah berapa gitu. Nah ini luasnya udah langsung berasa kayak masalah gitu. Padahal balik lagi sebenarnya tergantung kebutuhan kita ya seperti apa gitu ya, dan kedepannya bagaimana gitu ya. Oke. Ya, ini menarik banget nih insight-nya. Oh ya, mungkin satu lagi yang terakhir, benar-benar terakhir nih. Kalau terkait dengan konsep rumah tumbuh, ini pandangan Mas Aji kayak gimana nih? Ini biasanya ditumbuhinnya gimana sih? Tuh rumah kan katanya kan rumahnya tumbuh gitu. Nah, tumbuhnya mesti mulainya dari mana gitu? Apakah nanti berkembangnya bagaimana dan gimana sih? Boleh share sedikit? Saya akan ngomong gini. Kalau kita ngomongin makhluk hidup, Pak Oki. Makhluk hidup itu kan juga ada tumbuhnya kan, dan dia ada, ibaratnya kalau misalnya di makhluk hidup tuh ada DNA-nya. Ada yang mengatur dia nanti tumbuhnya ke arah mana, supaya jangan sampai ini tangan tiba-tiba di jari tumbuh jari lagi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, itu kan ada rencananya gitu. Oke. Nah, rumah tumbuh itu apapun jenisnya, dia harus direncanakan sejak awal, Pak Oki. Dia harus ngerti bahwa nanti kalau misalnya ditumbuhin, jangan sampai pertumbuhannya itu merusak bagian yang lama. Terkadang ada orang ngomong begini, saya mau bikin rumah tumbuh, jadi saya bikin lantai 1 dulu. Nanti kalau misalnya saya mau udah punya uang gitu ya, duitnya udah terkumpul, saya pengennya jadi 2 lantai, saya naikin jadi yang tadinya 1 lantai jadi 2 gitu. Nah itu adalah hal yang sering terjadi tuh biasanya kayak gitu. Padahal kan gini, rumah itu kan punya atap. Rumah itu di atas itu pasti ada sesuatu. Nah, kalau dari 1 lantai ditingkatin jadi 2, atapnya pasti dibongkar, Pak Oki. Nah, kalau dibongkar atap, dibongkar nanti mesti bikin pondasi baru dan seterusnya. Nah, itu berarti akan membongkar banyak hal-hal yang ada di rumah lama. Nah, itu namanya bukan rumah tumbuh namanya. Hal kayak gitu namanya adalah rumah lama dibongkar, bikin rumah baru. Ya gitu biasanya. Oke. Berarti salah itu salah konsep ya itu ya. Oke. Itu jangan sampai yang lama itu tuh nggak kepake. Yang lama itu tuh harus tetap kepake. Tumbuhnya itu nanti nggak merusak yang lama gitu. Oh, oke. Ini ada pertanyaan dari Marisa Johar. Kalau misalnya punya tanah AJB terus mau bangun, bisa nggak pinjaman dengan jaminan AJB itu, Pak? Oh, oke. Jadi berarti ke KPR Akademi ya. Nah, ini kalau misalnya bicara soal kondisi status ya, ini kan judulnya tanahnya AJB nih. Tanah AJB itu ya seperti tadi di awal mungkin kita ngobrol soal ini pekerjaannya selesai atau belum. Nah, AJB itu baru setengah jalan. Gitu. AJB itu adalah dasarnya dari si notaris melakukan proses balik nama di sertifikat. Nah, kalau sertifikatnya belum balik nama, baru ada AJB-nya, ya itu baru setengah jalan. Nah, itu kondisi kayak begitu, si pihak bank tetap melihat di sertifikat ini atas nama siapa. Kalau masih atas nama pemilik sebelumnya, ya berarti otomatis nggak bisa. Karena kembali lagi, bank
perlu yakin pada saat mau memberikan pembiayaan, itu perlu yakin bahwa ini memang orang yang diberikan pembiayaan ini benar-benar entitled banget sama jaminan ini. Gitu. Nah, itu kan baru setengah jalan nih AJB. Nah, seandainya dokumen AJB-nya hilang gitu, kebakar gitu, itu kan kita nggak tahu tuh, mesti ngurusinnya lagi gimana gitu. Kalau misalnya memang kebetulan nih yang tahu mengenai transaksi tersebut orang-orangnya pada misalnya kenapa-kenapa gitu, misalnya nggak bisa berkomunikasi lagi atau nggak bisa menyampaikan lagi bahwa itu dulu memang udah dilakukan jual beli. Nah, artinya transaksi yang setengah jalan tadi ya jadi istilahnya jadi mubazir ya, nggak bisa dipakai gitu. Gitu. Oke. Wih, langsung banyak nih pertanyaan. Nih, ada yang nanya nih, Pak Haji, untuk lihat portfolionya di mana ya? Oh gitu. Ini portfolio. Ya langsung DM saya aja, nanti saya kasih. Oke. Gampangnya gitu. Langsung mampir ke akur.project ya, akunnya ya. Nanya-nanya nanti saya kasih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, Olin Karol. Gimana menyiasati sudah terlanjur kerjasama dengan arsitek yang tidak benar? Aduh, ini pertanyaan susah juga nih. Ini. Waduh, ini pertanyaan susah juga sih. Ya bukan susah ya, tapi jawabnya saya bingung juga. Karena ya kalau sudah terlanjur tidak benar, pertama gini ya, tidak benarnya itu dalam arti apa? Dalam arti kalau misalnya cuma salah gambar dan lain-lain gitu, sebenarnya masih apa ya, masih bisa segampang kayak bikin gambar baru lagi aja gitu. Kalau misalnya yang karena kalau masih belum digambar, kalau misalnya baru digambar itu tuh masih slow gitu, masih nyantai-nyantai aja. Nah, yang rumit itu sebenarnya kalau udah telanjur terbangun. Kalau udah telanjur terbangun itu emang agak susah, karena mau nggak mau ya berarti harus banyak yang diakalin nanti begitu nanti udah terbangun. Jadi kayak apakah rumah ini bakalan fungsinya bener apa enggak, bakal bocor apa enggak, dan lain-lain. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh harus bisa di apa ya, ibaratnya itu butuh renovasi tahap berikutnya kalau misalnya buat yang kayak gitu. Tapi kalau buat masih digambar mah itu santai. Waktu pas masih digambar tinggal cari arsitek lain aja, gambar ulang mah itu selesai.